Kami tahu bahwa beliau adalah figur dan sosok guru besar, tetapi di waktu yang sama juga tokoh kontroversial bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tetapi bagaimanapun, hati ini tetap mengalami kehilangan dan berduka atas berpulangnya seorang alim seperti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Oke guys, sepertinya sudah cukup ya saya mengangkat tentang Ustazuna Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah ini adalah konten terakhir saya yang membahas tentang beliau rahimahullah ta'ala, yang mana 80% di video saya tersebut adalah membantah tentang tuduhan-tuduhan pembenci dakwah sunnah ini yang ditujukan kepada beliau. Secara pribadi saya menasehati diri sendiri khususnya dan juga seluruh jamaah manhaj salaf agar saat ini kita fokus untuk mendoakan, belajar dan menyebarkan ilmu, datang ke kajian, kita melanjutkan dakwah beliau Ustazuna Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Kita tahu bahwa beliau rahimahullah ta'ala diwafatkan dengan cara yang indah dalam keadaan berpuasa, pulang dari berhaji, disolatkan oleh banyaknya jamaah pada hari Jumat, jasad yang utuh dikelilingi oleh orang-orang tercinta, diantar oleh orang-orang yang merasa kehilangan, wafat di usia tidak jauh dari Rasulullah SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla melapangkan kuburnya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita simak video dari Ustadz Muhammad Zulkifli Ali yang mendoakan beliau rahimahullah ta'ala. Sekian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia guru daripada umat Islam, khususnya yang punya pemahaman salafi, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Yazid Abdul Jawas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, Allah sucikan dan Allah putihkan kitab amal beliau dari catatan-catatan hitam dan kegelapan. Semoga Allah muliakan tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tahu bahwa beliau adalah figur dan sosok guru besar, tetapi di waktu yang sama juga tokoh kontroversial bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tetapi bagaimanapun, hati ini tetap mengalami kehilangan dan berduka atas berpulangnya seorang alim seperti beliau. Saudara dan sahabat tercinta, memang kita berbeda, baik di segi pemahaman fikih, ya, baik di segi pemahaman beberapa furu'iyah dan cabang lainnya. Akan tetapi persamaan kita jauh lebih banyak daripada perbedaan. Kita sama-sama muslim, kita insya Allah sama-sama ahlus sunnah wal jamaah dalam tanda kutip, ya. Tetapi kami sangat meyakini bahwa rukun iman kita masih sama. 6, rukun Islam kita juga sama. 5, syahadat kita juga sama. Pegangan kita Al-Quran dan Sunnah sama. Dan kiblat kita adalah Ka'bah sama. Semuanya sama, ya. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah aswaja memegang salah satu di antara 4 mazhab, dan mereka memegang mazhab alul hadith, ya, ini pada hakikatnya juga kembali kepada muara yang sama. Namun di balik itu semua, yang harus kita hindari adalah sikap melecehkan, mengejek, menghina
oh syukurlah, alhamdulillah dah pergi dia, selamat kita daripada lisan pemecah belah umat. Oh alhamdulillah dia sudah pergi, akhirnya kita ditinggalkan oleh orang yang lisannya banyak melukai hati kita dan sebagainya. Jangan begitu saudaraku. Orang munafik meninggal, orang kafir yang jahat zalim meninggal, barulah kita bersyukur seperti kata Nabi. Hadis mustarihun atau mustarahun anhu, orang ini sudah istirahat dari penat dan lelahnya hidup di dunia, atau mustarahun anhu, atau orang lain istirahat dari kejahatannya. Maka apabila yang meninggal ini adalah non muslim yang tidak jahat kepada Islam, itu pun Nabi masih tidak memberikan rasa hormat. Seorang Yahudi diusung di atas dalam keranda dan Nabi melihat, lalu Nabi berdiri memberikan rasa hormat. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, itu yang meninggal adalah orang Yahudi. Rasulullah berkata, makhluk Allah apa bukan? Manusia apa bukan? Ya, dan dengan ini ditunjukkan akhlak yang mulia oleh Rasulullah. Orang Yahudi mati, orang Yahudi manusia meninggal, dia makhluk Allah. Nabi masih tetap menunjukkan rasa hormat. Tentu saja, saudaraku, akhlak ini adalah untuk kita teladani, kita tiru. Tolong kita tahan lidah kita, tahanlah bibir kita, agar kita tidak menambah keruhnya suasana yang memang sudah keruh. Setidak-tidaknya kita cukup diam. Kalau memang kita kurang sepaham, kurang setuju, diamlah. Tetapi bagaimanapun juga, Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali menganggap beliau adalah tetap orang alim yang di dalam kepalanya ada ayat-ayat Allah, ada hadis-hadis Nabi SAW, yang kitab-kitabnya banyak memberikan pencerahan dan memberikan petunjuk. Walaupun ada pernyataan dan fatwa-fatwanya yang menurut pemahaman daripada kita aswaja yang ada di Indonesia menganggap itu pemahaman yang memecah belah dan berbeda, maka kami mengatakan perbedaan semacam ini memang selalu ada dan pasti selalu ada dan tidak akan bisa dihilangkan. Bagi kita, idfa'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Keburukan yang orang tunjukkan kepada kita, bila kita mengatakan dan bila kita menganggap itu adalah buruk, kita tidak mau tunjukkan hal yang buruk yang serupa. Balas dengan kebaikan. Bila mereka tidak mengucapkan salam kepada kita, bagi kita karena dia muslim, assalamualaikum. Terserah. Terpulang kepada orang-orang itu, mau dia jawab atau tidak, maka bagi kita ini akhir zaman kok. Memang di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, salam hanya diberikan kepada orang yang dikenalnya saja. Bagi kita tidak. Salam akan diberikan kepada sesama umat muslim, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau apapun mazhabnya, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hanafi, mau Hambali, mau apapun saja pegangannya, rujukannya, mau riwayat, mau pegangannya para ahli hadis, dia tetap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sama-sama sepakati, yang sudah jelas-jelas dipastikan keluar dari Islam, seperti Syiah, ya, seperti aliran-aliran sesat di luar Islam lainnya. Kita sepakat mengatakan mereka bukan muslim. Ya sudah, jelas. Tapi yang muslim, sesama muslim, apalagi notabene adalah ulama, tetap saja kita memberikan rasa duka dan diamlah, tutuplah mulut kita, jangan berbicara hal yang akan membuat kita rugi. Bagaimana kalau menurut Allah orang ini di sisi Allah memiliki posisi? Bagaimana kalau sekiranya begitu? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau umpamanya dia mengalami satu dua ketergelinciran, satu dua kesalahan, Nabi mana? Para ulama-ulama dan para wali-wali mana yang tidak pernah tergelincir? Dan siapa yang tidak pernah bersalah? Kullu bani Adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Asal dia masih anak cucu Adam, dia pasti akan tersalah, pasti akan tergelincir dan tersilap. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang tergelincir, tersalah, tersilap adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan sahabatku, mudah-mudahan kita bisa agak lebih santun lagi ya antar sesama muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kami, ya bagi kita para aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, yang memiliki prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah dan sebagainya, kita tetap sekali lagi memberikan rasa hormat, rasa cinta, rasa memuliakan dan saling mendoakan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian saja, semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan rasa si tawar dan si dingin dalam kondisi konflik yang tidak berkesudahan ujung-ujungnya. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا
رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا